saiki sampean posisi di Taiwan. Terus maunya sampean dari Taiwan terus proses. Terus habis itu pulang ke Indonesia langsung berangkat. Maunya gitu. Iya, maunya kayak gitu kalau ada. Kalau nggak gitu, pokoknya sekitar bulan 2 atau bulan 3. Jadi nggak, kalau bisa sih jangan lama-lama di Indo gitu loh. Gini loh Mbak, kalau cemen nggak mau lama di Indo, kasih kami KTP. KTP Indo. Bisa nggak? Kalau sampean nggak bisa ngasih KTP Indo, nggak bisa proses itu cuman paspor sama KTP sampean yang di Taiwan. Kan butuh didata dari PT. Iya tahu, paham. Terus? Kan ntar aku bulan 1, mungkin aku akhir bulan. Tahun depan aku mungkin pulang Indo, Kak. Jadi ntar aku ngurusin KTP dulu, mungkin aku nanti hubungin kakak lagi gitu aja. Kalau nggak gitu ya iyalah, jadi sampean bagaimanapun tidak bisa melewatkan tanpa harus gak gawe KTP, itu ndak bisa Mbak. Ya paham lah, itu kan emang harus ada prosedurnya juga kan. Kita juga nggak bisa itu asal-asalan lah kayak gitu. Maksud aku nanti bisa nggak bantuin aku cariin majikan di situ gitu. Ya sekarang gini loh, banyak saya kasih gitu tahu sama-samaan proses di Hong Kong ya. Proses di Hong Kong itu begini, KTP sampean masuk ya kan, kemudian sampean ditelepon sama PT di biodata, oke? Setelah di biodata, data sampean kan pasti muncul. Nah, setelah ditulis data sampean itu disodorkan ke agen-agen di Hong Kong. Oke. Nah, agen-agen di Hong Kong kan pasti menawarkan data seperti sampean. Oke. Begitu ada majikan yang cocok, pasti sampean dihubungi. Ya kan? Sampean terus ditelepon. Oke. Setelah sampean dihubungi, ditelepon. Oke. Selanjutnya, ya kan? Paspor sampean pasti akan disuruh kirim ke Hong Kong. KTP Indonesia masuk ke PT. Lah, kalau sampean posisi di Taiwan, apa ya mungkin paspor dikirim ke Hong Kong ke proses? Makanya sampean pulang dulu. Gitu. Iya, aku paham. Cuma nanya doang dulu, Kak. Maksud aku kan nanti, kalau pulang Indo lah kayak gini kan, jadi aku bisa jadi cepet gitu loh. Nanti aku kalau udah nyampe Indo aku bisa ngomongin kakak, minta tahu sama kakak gitu. Maksud aku kayak gitu. Nah, kalau sampean saya bilang kalau sampean mau cepet, ya kan, jadwal sampean pulang itu misalnya Januari, ya kan, kalau KTP sampean itu sudah ada, ya kan, KTP sampean sudah ada, saya bisa kasih ke PT bisa kasih biodata sambil nunggu majikan. Itu kan waktu yang nggak bisa kita prediksi toh Mbak. Rezeki kan. Kan majikan pasti milih-milih dan ngajakin ngomong. Milih. Nah, kalau sampean pulangnya nanti Januari, kalau Desember sampean sudah ada KTP, kalau ataupun sekarang sudah ada KTP, majikan Hong Kong itu pasti tahu semenjak dia interview, semenjak dia setor duit, pasti dia butuh waktu 2 bulanan atau 3 bulanan untuk nunggu dari Indonesia. Nah, kalau sampean mau nanya-nanya proses, tak kasih tahu. Prosesnya begitu. Gitu loh, Mbak. Tapi masalah usia itu dibatasin nggak sih, Kak? Ya sebenarnya kalau usia, saya sekali lagi nggak ingin membatasi rezekinya orang. Tapi kalau kita berpikir secara logika, wong Hong Kong, ya kan, nek wis tuwek, wonge lemu, misalnya, aku ngomong sama sampean, orangnya tua, gendut,
Walaupun punya pengalaman 30 tahun, 20 tahun di Hong Kong. Orang berpikir nggak, Mbak? Dan majikan itu kan macem-macem. Ya kan? Iya. Memilih anak itu enek sing njaluk ayu, njaluk langsing, njaluk putih, goblok gak popo. Utawa njaluk ayu, njaluk langsing, dhek rajin sregep enek. Enek sing Ya sama aja nih. ya enek-enek sing Iya, ada yang minta wis nggak ada masalah. Bahasa gak pinter ya aku iso ngajari. Silahkan berangkat, kan macem-macem. Aku kan nggak bisa memprediksi rezekinya sampai nanti dapat majikan yang kayak apa. Itu dari situ sampai bisa menjawab dan menelaah sendiri batasan usia itu bagaimana nanti pengaruhnya. Karena aku nggak pingin ngomong ke orang itu memupuskan harapan orang itu. Aku nggak seperti itu. Hidupku nggak ingin memupuskan harapan orang. Justru hidupku itu pingin membangun sebuah harapan. Ngono lho, Mbak. Iya paham Kak, maksudnya kayak gitu. Nah, jadi aku nggak mau bilang, sampean ketuaan, sampean kelemon. Aku nggak pernah mau membunuh harapan. Makanya aku ngomongnya agak bertele-tele, ngomongnya agak panjang. Itu tujuannya untuk memberikan pemahaman. Ben teman-teman semuanya itu juga bisa berpikir, wah berarti aku jadi kesempatan dong. Begitu loh, Mbak. Bisa. Sampean mau tanya apa lagi? Iya. Mau tanya apa lagi? Enggak. Terus apa itu? Kan temen aku juga kepingin ke situ. Nah aku tuh ada yang nawarin juga. Tapi kan aku takut. Sekarang kan banyak PT-PT yang legal kayak gitu. Jadinya aku tuh berpikir lagi gitu loh. Makanya aku tanya aja yang bener-bener gitu loh. Yang di Hong Kong apa kan lebih paham. Ini nanti kan kalau udah kayak gitu kan PT-nya di mana, apa-apa kan ngerti gitu loh Kak. Nah, pertanyaan saya, apakah sampean bertanya dengan saya itu sampean juga yakin kalau saya nggak membohongi sampean? Ayo, bisa dilihat dari mana coba, ayo. Mana? Ya, saya sih insya Allah ya Kak ya. Aku nggak tahu ya, tahu-tahu apa itu kepingin nanya aja gitu loh. Nah. Maksud aku itu Lah ya bener nggak Gimana kalau saya ngomong ya, saya boleh ngomong. Emang penipu ada yang ngaku? Enggak kan? Makanya saya juga ngomong sama sampean. Kok sampean telepon sama saya terus apa yang saya bicarakan ya. Apakah benar-benar iya itu benar terjadi? Kalau sampean enggak kenal saya, sampean enggak tahu agent saya, sampean enggak memahami cara kerja agent kami, ayo piye? Ayo tak balik saya gitu. enggak gitu Kak, soalnya kan temen aku udah ada yang di situ juga. Nah melalui PT-nya sampean katanya. Itu cuma aku nggak nanya begitu jauh lah. Soalnya apa? Aku nggak mau terlalu kepo sama urusan pribadi orang. Makanya aku dikasih nomornya gitu, terus kata dia nanyain bener, berarti namanya bener, nomornya ini bener. Makanya aku tadi nyoba aja gitu loh, nanya informasinya gimana. Tapi kan ya juga masih ada berapa bulan lagi gitu maksud aku. Oke, siap. Ya udah tak sampein kayak gitu, Mbak, cerita sama prosesnya. Jadi sekali lagi sebenarnya kami tidak hendak mau merekrut orang, tapi ketika apa yang kami sajikan orang itu melihat, orang jadi interest, orang muncul kepercayaan, itu kan diri pribadi mereka masing-masing. Sebaiknya sampean lebih banyak cari tahu tentang wong ganteng sak donya atau Bandung Indo Section. Sampean boleh silahkan lihat, sampean simak, sampean perhatikan ini benar-benar sesuatu yang benar atau cuma abal-abal, kan gitu toh Mbak, cross checknya. Iya, bener. Makasih ya Kak ya. Oke, siap. Enggak, soalnya aku udah lama sih banyak aku temen kayak gitu. Udah lari aja ke sini, gitu kan. Nah, tapi kan itu karena aku masih posisi di sini, udahlah gampang terus. Ya cuma ngasih gambaran. Aku udah di Hongkong kayak gini. Aku dulu di Taiwan kan kayak gitu. Belum tentu kayak apa berita di TV apa di YouTube itu di Hongkong gini belum tentu juga. Itu tergantung nasib kita juga bisa ngambil majikan di sini. Ya sama aja kayak di sini Kak. Namanya juga ikut orang kan juga harus satu. Kita juga harus jujur. Kedua, kita kan juga harus pinter-pinter
ngambil hati majikan kita sendiri. Ya sama aja di sini kak, di sini kan kayak gitu juga, ada majikan yang kita kak bilang tadi, yang gendut nggak mau, hitam nggak mau. Tapi aku selama ini sebenarnya aku ya juga masih ada kak yang mau, tapi aku nggak mau. Makan mereka juga nyuruh aku kabur, aku nggak mau. Aku mendingan gang aja, terus proses Hongkong gitu aja. Oke. Sudah cukup yang Samen tanyakan? Itu saja? Enggak kak, iya kak. Oke. Makasih ya. Oke. Siap. Bye bye.